Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pasti kabar kalian baik kan? Nah, pada pertemuan mata kuliah manajemen risiko kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Zainal Arifin, Alvina Damayanti, Ambar Wahyu Harina Yuweti, Anggi Nur Laili, dan saya sendiri Aprilina Sukmayanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan risiko valuta asing. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Bab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, ada pengertian valuta asing. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang pengertian risiko valuta asing. Yang ketiga, menghindari risiko valuta asing. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang 3 cara yang ditempuh oleh suatu perbankan guna menghindari risiko akan ketidakpastian. Yang selanjutnya, antisipasi perusahaan dalam menghadapi fluktuasi valuta asing. Dan yang terakhir, kita juga akan membahas tentang kontrak future dan kontrak option atau opsi sebagai salah satu mengantisipasi risiko valuta asing. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian falas. Falas ataupun valuta asing yaitu adalah mata uang asing yang dimana digunakan sebagai alat pembayaran. Falas dan dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan nama foreign exchange ataupun forex. Falas dapat dijadikan suatu bentuk investasi dan juga diperdagangkan secara umum. Adapun wujud dari valuta asing yaitu merupakan mata uang asing. Tidak setiap mata uang asing dapat dipakai langsung untuk melakukan pembayaran internasional, tetapi harus ditukarkan terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku secara internasional. Di sini mata uang asing sering dipakai dengan alat transaksi disebut hard currency, yaitu mata uang yang juga nilainya kuat dari relatif stabil serta mengalami apresiasi terhadap mata uang lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendefinisikan risiko valuta asing. Risiko valuta asing ataupun falas merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkannya, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Nah, di sini ada contoh yang bisa kita lihat. Dimisalkannya pada tanggal 10 Maret 2006 itu 1 dolar sama dengan 9.400. Dan pada tanggal 30 Maret 2006 sama dengan 1 dolar sama dengan 9.550. Maka kenaikan 1 dolar selama 20 hari adalah 150. Menghindari resiko valuta asing. Dalam situasi era globalisasi sekarang ini, aktivitas keuangan tidak lagi mengenal batas atau borderless, sehingga memungkinkan berbagai pihak bisa terlibat dalam kondisi yang menguntungkan dan merugikan. Maka, lembaga keuangan, khususnya perbankan, adalah pihak yang paling signifikan menerima pengaruh atau dampak risiko dari kondisi ini sebenarnya. Resiko falas ini juga dialami oleh banyak perusahaan multinasional karena disebabkan keterlibatan mereka yang begitu dalam pada mata uang asing tersebut. Yang selanjutnya adalah 3 cara yang ditempuh oleh suatu perbankan guna menghindari risiko akan ketidakpastian. Yang pertama adalah accounting atau translation exposure, yaitu melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasiva perusahaan dalam bentuk falas jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara yang bersangkutan. Tujuan penerapannya ini adalah untuk konsolidasi dan penerapan. Yang kedua adalah transaction exposure, yaitu melakukan kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya
dalam falas dalam tahun buku yang akan datang dan analisa pengaruhnya terhadap laba bersih. Cara yang terakhir yaitu economic exposure, operating atau comparative exposure, yaitu melakukan research dan analisis secara mendalam terhadap tren kurs falas yang terjadi pada masa yang akan datang. Mengkajinya dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari ekspor dan impor, serta sebagainya pada kondisi jangka panjang. Antisipasi perusahaan dalam menghadapi fluktuatif valuta asing. Keputusan perusahaan dalam melindungi aktivitas bisnisnya dari kondisi fluktuatif yang mampu memberikan dampak pada kerugian perusahaan, yaitu yang pertama, menghindari pembelian barang dalam bentuk mata uang asing jika itu tidak diperlukan. Yang kedua, menghindari pembelian barang baru walaupun harganya rendah, karena dalam kondisi mata uang asing, yaitu bersifat fluktuatif, memungkinkan barang tersebut kembali mengalami penurunan yang jauh lebih murah seiring dengan penurunan nilai mata uang asing. Yang ketiga, jika ada barang di gudang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran dalam jumlah barang tersebut dianggap tidak efektif. Dalam artian, daripada tersimpan dalam jumlah yang banyak di gudang, sementara perusahaan membutuhkan dana, maka ada baiknya barang tersebut dijual dan digantikan dengan yang lain, namun memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kontrak future dan kontrak option atau opsi sebagai salah satu cara mengantisipasi risiko valuta asing. Salah satu cara yang juga sering dipakai dalam mengantisipasi risiko yaitu dengan menerapkan future dan option, atau yang bisa disebut dengan foreign currency future dan foreign currency option, di mana keduanya termasuk dalam kategori surat berharga derivatif atau sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif adalah sekuritas yang nilainya tergantung pada aset lain yang lebih elementer atau aset yang mendasarinya. Pengertian dari sekuritas itu sendiri adalah surat berharga, yaitu suatu surat yang memiliki nilai nominal, nama penerbit, tanggal penerbitan, dan pemegang yang sah terhadap aset tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada materi risiko valuta asing kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan semoga ilmu pada hari ini bermanfaat. Apabila teman-teman ada yang belum jelas bisa ditanyakan di WA Group ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap stay at home. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.